Nah kebanyakan kita sebagai anak muda kita nggak punya sikap mental yang baik, kita nggak punya prinsip, kita FOMO-FOMOan, ikut-ikutan. Nah akhirnya pada saat kita setiap hari yang kita lihat di sosmed, lingkungan kita nggak baik, kita terseret ke situ. Bukannya kita yang jadi dampak, tapi kita justru malah ikut mereka. Nah bukan itu yang mau kita lakukan. Kita harus jadi dampak. Dimulai dari sikap mental kita harus beres dulu. Karena di sini terus ditulis kalau sikap mentalmu beres, hidupmu bakal sukses. Ya, oke, next slide. Nah, William James ngomong, kalau ternyata penemuan terbesar di generasinya William James ini, itu ternyata manusia itu dapat mengubah hidupnya dengan mengubah sikap mental. Nah, kita akan belajar setelah ini. Apa sih sikap mental itu? Kita akan belajar apa sih bedanya pada saat kita punya sikap mental yang positif dengan pada saat apa kita punya sikap mental yang negatif, itu bedanya apa sih? Terus setelah itu kita mau belajar juga ada beberapa prinsip dasar yang harus kita lakukan supaya sikap mental kita bisa berubah. Ya, oke. Mungkin nanti juga di akhir saya akan sedikit sharing betapa hidup saya hancur, masa depan saya hancur karena saya tidak punya sikap mental yang baik. Oke, bisa lanjut. Nah, ini teman-teman, kita mau belajar apa sih bedanya orang yang punya sikap mental yang positif dan orang yang punya sikap mental yang negatif itu gimana? Yang pertama, orang yang punya sikap mental negatif pada saat mereka diperhadapkan dengan suatu masalah selalu bilang saya nggak bisa, saya nggak bisa. Belum dilakukan sudah bilang saya nggak bisa. Nah, ini salah satu cirinya. Sedangkan orang yang punya sikap mental yang positif, pada saat diberi tanggung jawab, diberi tugas, siap, saya bisa. Nah, bedanya di situ. Yang pertama. Yang kedua, orang yang punya sikap negatif selalu berputar sama masalah, putar-putar sama masalah. Pada saat ada masalah, fokusnya sama masalah itu aja, terus mikir masalahnya aja. Sedangkan orang yang punya sikap mental yang positif, pada saat ada masalah, mereka fokus pada solusi, cari solusi. Bukan fokus berputar-putar sama masalah. Ada masalah, kalau orang yang sikap mentalnya betul, yang positif, dia langsung cari solusi. Gak lagi fokus sama masalah dulu tadi. Karena kalau sudah teman-teman buat masalah, dipikir terus masalahnya, gak pernah ada solusinya, kira-kira bisa mentas gak? Nah, maka itu. Yang ketiga, orang yang punya sikap mental yang negatif takut mengambil langkah pertama, ragu-ragu. Takut, saya termasuk dulu orang yang seperti itu, takut dalam mengambil keputusan. Tidak bisa, dikit-dikit tidak bisa, tidak bisa. Aku takut nanti kalau aku gini salah, kalau gini gimana? Pikirannya mau asumsi. Nah, sedangkan orang yang sikap mentalnya positif, dia berani untuk melangkah. Dia berani untuk melangkah karena dia tahu pada saat dia melangkah Tuhan besar. Nah, yang keempat, orang yang punya sikap mental negatif selalu melihat keterbatasan. Teman-teman ada di sini yang sempurna. Sempurnaan hanya milik Tuhan. Kita nggak ada yang sempurna, teman-teman. Nah, tapi gimana caranya? Kalau kita merasa oke, aku belum sempurna, tapi pada saat kita diberi tanggung jawab, diberi tugas sama guru mungkin, kita melihat keterbatasan kita, terus kita fokus, aduh, aku kok kayaknya nggak bisa ya. Aku kok gimana ya, aku gak berani, aku takut, aku gak bisa. Setiap beberapa kali banyak kita melihat keterbatasan, kita melihat kekurangan kita tanpa kita sadar sebenarnya kalau kita itu sudah dimampukan. Sebenarnya kita itu bisa. Tapi berapa banyak kita selalu minder, gak berani untuk mengekspresikan diri, gak berani untuk berbicara. Kita melihat keterbatasan kita. Nah, kalau orang yang punya sikap mental yang positif, kita bisa melihat peluang. Itu tadi, saya bisa solusi, berani untuk melangkah. Kita bisa melihat peluang-peluang itu. Karena kalau kita melihat keterbatasan kita terus, ya kita nggak akan melangkah-melangkah. Kita nggak bakal bisa ketemu peluang-peluang yang Tuhan nanti akan bukakan kalau kita nggak berani. Nah, terus yang kelima, orang yang punya sikap mental yang negatif itu enggan keluar dari zona nyaman. Segini aja lah enak.
Dikasih tugas gak kak, tes gini aja, aku tak mau sih. Dikasih tahu jawab, enggak, gini aja lah. Gak mau keluar dari zona nyaman, maunya hidup nyaman. Karena sebenarnya zona nyaman itu tidak membentuk karakter. Jadi pada saat kita terus tinggal di dalam zona nyaman, gak mau istilahnya, gak mau belajar berkorban, gak mau istilahnya kasarnya, gak mau soro itu tadi. Jadi ini kita gak bakal punya karakter yang baik, gak bakal terbentuk karakter kita karena kita terus tinggal di zona yang nyaman-nyaman aja, enak aja lah. Tapi orang yang punya sikap yang mental yang positif, dia mau menghadapi tantangan, keluar dari zona nyaman. Enak gak enak tetap aku jalani. Tiba-tiba misal kasih PR mendadak, wah rasanya kan gak enak, tapi kita tetap mau kerjakan, harus selesai. Nah itu kita juga salah satu bentuk kita belajar siap menghadapi tantangan. Dan gak cuma hanya itu aja gitu. Di dalam hidup nanti kalian teman-teman sering berjalannya waktu akan ketemu banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Jangan sampai kita gak mau keluar dari zona nyaman. Kita harus siap menghadapi tantangan. Karena hidup kan terus berjalan. Kita harus mau siap terus menghadapi tantangan dalam hidup. Ya, terus yang terakhir, orang yang punya sikap mental negatif, ciri-ciri yang keenam adalah mudah menyerah. Mudah menyerah. Sedangkan orang yang punya sikap mental yang positif. Nah, ini ya teman-teman. Jadi ada enam ciri-ciri orang yang punya sikap mental yang negatif sama orang yang punya sikap mental yang positif. Sekarang teman-teman cek, aku di mana ya sikap mental? Sudahkah aku punya sikap mental yang negatif? Atau mungkin aku punya emosi negatif, ada yang sudah positif. Di situ kan kalau sudah ada emosi positif gitu ya. Sama-sama cek setiap dari kalian masing-masing. Kita sama-sama mau cek. Sudahkah kita punya sikap mental yang negatif? Masihkah kita punya sikap mental yang negatif atau kita sudah punya sikap mental yang positif? Oke, boleh dilanjut. Nah, apa keuntungannya pada saat kita punya right attitude itu apa? Pada saat kita punya sikap mental yang positif itu tadi, benefitnya apa dalam hidup kita? Yang pertama, antusias kita meningkat, kita jadi semangat. Jalani hari ke hari itu gak ada kayak zombie. Tapi kita semangat, antusias dalam melakukan sesuatu segala hal, enak gak enak kita antusias, semangat. Kemudian menang dari rasa takut yang membatasi diri kita. Jadi kita gak lagi fokus sama diri kita aja. Kita harus menang dari rasa takut itu. Takut untuk melakukan, ragu-ragu, takut kalau nggak gagal gimana ya, nanti kalau nggak berhasil gimana, kita bisa menang dari itu pada saat kita punya sikap mental yang positif. Oke, yang ketiga, kreativitas meningkat. Keempat, efisiensi dalam menggunakan waktu dan energi. Yang kelima, semakin banyak teman. Sudah kenal satu sama yang lainnya di sini? Sudah kenal semua? Kelas 7 mungkin ya, seenggaknya kelas 7 kenal semua, sama-sama kelas 7 sudah? Sudah kelas 8, 9? Nah, kita semakin punya banyak teman pada saat kita punya sikap mental yang positif tadi. Karena apa? Kita nggak menutup diri, kita nggak membatasi diri, tapi kita mau melangkah, mau pasti nanti otomatis juga untuk berkenalan mungkin, semakin jadi orang yang terbuka, saling nolong. Nah, terus yang keenam, muncul inisiatif dan bersukacita karena banyak potensi yang Tuhan berikan. Ini yang banyak kita nggak sadari. Pada saat kita selalu membatasi diri, merasa kita masih kurang, masih belum layak, Tuhan sudah kasih potensi kamu. Setiap kita pasti sama Tuhan dikasih potensi yang berbeda-beda, dan saya yakin kalau kita mau melakukan ini, kita mau punya sikap mental yang baik ini, nanti Tuhan akan singkapkan satu persatu. Oh, ternyata aku bisa ya. Ternyata aku bisa ini ya. Ternyata aku bisa itu ya. Tanpa kalian sadari sebenarnya kalian bisa. Saya dulu juga seperti itu. Merasa wah tertutup. Saya orangnya malu-malu, tertutup, takut-takut, nggak mau keluar dari zona nyaman. Sikap mental saya, kalau tadi ada 6 itu, saya semua itu sikap mental yang buruk, yang negatif. Pada saat itu, karena saya nggak mau melakukan, nggak mau punya sikap mental yang positif, nggak mau terus belajar, ini nanti nggak akan pernah ketemu potensi yang Tuhan sudah ternyata Tuhan siapkan itu, nggak akan pernah bisa terbuka, nggak akan tercapai. Karena apa?
sikap mental saya positif negatif. Yang seharusnya saya bisa, yang seharusnya teman-teman semua bisa lakukan, tapi pada saat kamu punya sikap mental jelek, positif, negatif, nggak akan bisa. Potensimu nggak akan maksimal. Apa yang seharusnya kamu bisa lakukan, nggak akan pernah kamu capai karena kamu nggak berani untuk melangkah, nggak berani keluar dari zona nyaman. Ya. Yang ketujuh, selalu ada kesempatan-kesempatan yang tidak ada batasnya. Nah, ini. Di 6 tadi apa? Tidak takut mengambil peluang. Ini. Pasti nanti kalian diberi peluang, dikasih kesempatan, dikasih kesempatan, dikasih peluang. Dan dari situ teman-teman, kalau saya dikasih peluang, diambil, dan dari situ nanti entah gagal atau enggak, berhasil atau gagal, itu nanti saya pasti dapat something dari situ. Ya, even bahkan mungkin gagal sekalipun peluang yang saya ambil, saya dapat peluang saya ambil, gagal sekalipun oke. Saya pasti belajar sesuatu dari situ. Pasti ada positifnya. Baik kegagalan maupun keberhasilan, pasti semuanya ada positifnya. Ya. Oke, lanjut. Nah, kita mau belajar. Ada 4 prinsip dasar yang membangun kita supaya kita punya attitude yang benar, supaya sikap mental kita bisa benar. Nanti kita mau belajar yang pertama tentang mengucap syukur, kemudian yang kedua ada perubahan mindset, yang ketiga ada komunitas kerajaan, dan yang keempat ada teladan. Goalsnya kita ada di beberapa, ya. Oke, kita masuk ke poin yang pertama ya. Oke, kita mau baca sama-sama yang pertama dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Ada di bawah kita, mungkin bisa dibuka kitabnya. Dibuka. Tahu enggak? Ayo undang coba. 1 Tesalonika 5. Kan dapat 1 Tesalonika 5 ayat 17 sampai 18. Yang sudah dapat katakan amin. Ya, oke, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Lihat yang ke-17 apa bacanya? Tetaplah tetaplah berdoa, kemudian mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Masihkah kamu berdoa? Masihkah kamu mengucap syukur? Karena teman-teman percaya doa itu nafas hidup kita. Kalau kita nggak lagi berdoa, teman-teman masih kita mati. Kalau kita nggak lagi mengucap syukur dalam segala hal, entah itu lagi happy kah, lagi sedih kah, entah keadaannya lagi buruk kah, lagi baik kah, apa yang dikehendaki Tuhan, kita harus tetap selalu mengucap syukur.